Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur dan sukacita kami untuk menyapa Bapak Ibu serta saudara semua dimanapun saudara berada. Kami selalu berdoa kiranya anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan atas kita semua dalam setiap medan juang dan medan lain kita masing-masing. Masih mendiskusikan, mempercakapkan, merenungkan tentang kebangkitan Yesus Kristus, karena kita di masa-masa mengenang kebangkitan Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus dimuliakan dan naik ke surga. Dan masih bicara tentang 1 Korintus pasal yang ke-15, ini pasal yang sangat menarik. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan firman, pengetahuan, kebenaran tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya, silakan membaca 1 Korintus pasal 15. Maka kita akan mendapatkan berkat dan banyak pengajaran di sana. Izinkan saya membaca satu ayat 49, nanti kemudian ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi, kata firman Tuhan. Firman Tuhan menyebutkan ada dua macam rupa di sana. Ada macam morfe, ada dua macam perwujudan, ada dua macam wadah di dalam kehidupan kita. Yaitu perwujudan atau tubuh atau keberadaan atau morfe atau rupa alamiah, yaitu tubuh jasmani kita yang dimaksud. Tetapi selain tubuh jasmaniah atau rupa alamiah, demikian juga akan ada rupa surgawi. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini, rupa surgawi adalah tubuh kebangkitan itu. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa rupa atau wadah atau jasad alamiah atau jasmaniah ini suatu ketika akan kita tinggalkan dalam sebuah proses namanya kematian. Pada waktu itulah tubuh jasmaniah ini akan kita tinggalkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan suatu ketika orang percaya harus tahu dan meyakini dan memahami bahwa akan ada yang disebut dengan rupa jasad atau wadah yang merupakan wadah surgawi, yang merupakan tubuh kebangkitan. Pertanyaan buat kita semua adalah, mengapa kita perlu tubuh surgawi? Mengapa kita perlu tubuh kemuliaan? Mengapa kita perlu tubuh kebangkitan itu? Firman Tuhan menjawab di dalam ayat yang ke-50, pasal yang sama. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini jawabannya. Mengapa tubuh jasmani kita, tubuh duniawi kita ini harus tua, harus sakit, harus lemah, kemudian mati? Kenapa daging dan darah kita ini harus mati, fisik kita harus mati? Firman Tuhan katakan karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang bukan kerajaan duniawi tapi kerajaan surgawi. Sehingga tidak ada daging dan darah di sana karena bukan bicara tentang keduniawian. Kemudian yang kedua adalah tubuh jasmani kita ini bersifat sementara atau temporer atau fana sehingga bisa binasa. Sedangkan di dalam kerajaan Allah sifatnya kekal, abadi, tidak bisa binasa, sehingga yang binasa itu tidak bisa mengambil bagian di dalam yang tidak dapat binasa atau yang kekal. Sehingga kebangkitan tubuh, kebangkitan orang percaya, kebangkitan daging, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk sampai ke hadirat Allah. Kita tidak bisa memakai tubuh jasmani kita yang diwarnai dengan nafsu, kemarahan, kedagingan, keegoisan, dan juga mortal atau fana. Tetapi kita perlu mengenakan sesuatu yang mulia, yang agung, yang tidak dapat binasa. Bukankah ini sesuatu yang menjadi pengharapan kita semua? Bahwa suatu ketika tubuh yang jasmani ini, yang sakit, yang lemah, yang renta, yang penuh dengan keterbatasan ini akan kita tinggalkan. Kemudian Tuhan akan mengaruniakan tubuh yang baru, yaitu tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, tubuh yang seperti yang dikenakan Yesus pada waktu kebangkitan. Ini adalah harapan dan sukacita kita. Apa dasarnya kita berharap hal yang demikian? Sekali lagi, kebangkitan Kristus menjadi dasar
pengharapan kebangkitan orang percaya. Setia kepada Yesus, tinggal tetap di dalam Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau Allah yang mulia, yang memberikan kami janji yang mulia. Kami suatu ketika akan meninggalkan tubuh jasmani kami, tetapi Tuhan akan memberikan tubuh surgawi yang lebih mulia, yang lebih agung, tubuh yang tidak dapat binasa di dalam kemuliaan dan hadirat Allah. Kiranya iman kami kuat, bertumbuh, teguh, dan tidak bergeser di dalam Kristus. Berkat dan anugerah-Mu atas jemaat sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.